Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitrah Ramadhani dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas perubahan fonemis yang mencakup asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatis, monoftonisasi, dan diftonisasi. Menurut Muslij tahun 2018 pada halaman 118, asimilasi adalah perubahan bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa tersebut diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Selanjutnya yaitu contoh asimilasi. Yang pertama yaitu progresif. Nah, progresif ini merupakan bunyi yang dipengaruhi oleh huruf sebelumnya. Contohnya pada kata stop. Pada kata stop, huruf T di sini merupakan alveolar atau dental. Kemudian di depan huruf T ada huruf S. Sedangkan jika huruf S bertemu dengan T, huruf T ini seolah-olah menjadi palatal, sehingga jika contohnya yaitu kata stop, yang jika diucapkan berkali-kali biasa kita mendengar seperti stop, 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 seperti tidak ada huruf T. Lalu yang kedua ada kata santai. Kenapa bukan sankai, sanbai, ataupun sanjai? Nah, teman-teman, di sini bisa kita perhatikan huruf N di sini itu dental alveolar. Kemudian bertemu dengan T yang sama-sama alveolar. Jadi jadi lebih nyambung daripada sanbai, sankai ataupun sanjai. Karena jika N dan B bertemu sangat jauh perbedaannya. B adalah di bilabial sedangkan N ada di alveolar. Begitupun dengan K. N dan K sangat berbeda jauh. K ada di velar sedangkan N ada di alveolar. Contoh ketiga ada kata tendang. Huruf N dan D di sini sama-sama letaknya ada di alveolar. Jadi lebih nyambung dalam pembuatan katanya. Contoh keempat ada kata sambal. Di sini huruf M dan B itu sama-sama letaknya di bilabial. Jadi gampang juga penyebutan katanya. Kemudian ada kata janji. Janji di sini pengucapannya seperti pada kata di sebelahnya yaitu janji. Ada Y di situ karena J itu letaknya ada di palatal. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua yaitu regresif. Nah, regresif merupakan bunyi yang dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Contohnya di sini ada kata Sabtu. Huruf B di sini merupakan huruf yang bersuara, sedangkan huruf T termasuk huruf yang tidak bersuara. Jadi, kadang jika kita menyebutnya atau mendengar kata Sabtu itu biasanya disebut dengan kata Sabtu, bukan Sabtu. Tidak menggunakan konsonan B, tapi menggunakan konsonan P. Karena huruf P ini merupakan huruf yang tidak bersuara. Sama seperti huruf T juga merupakan huruf yang tidak bersuara. Jadi pengucapannya nyambung. Selanjutnya pada kata panci. Panci di sini sama seperti pada kata janji sebelumnya. Jika pada pengucapannya itu ada seperti huruf Y di antara N dan C. Selanjutnya ada kata pinjam. Seperti pada kasus sebelumnya, kata pinjam juga jika disebutkan ada huruf Y di antara N dan J. Selanjutnya yaitu mencuci. Biasa kita dengar yaitu mencuci. Tetapi jika penyebutannya sama seperti contoh sebelumnya, ada huruf Y di antara N dan C menjadi mencuci. Selanjutnya yaitu membawa. Membawa ini kita membacanya membawa karena kalau antara
eng dan b itu sangat jauh berbeda letaknya. Kalau b itu bilabial, sedangkan eng itu velar. Jadi penyebutannya itu membawa karena m dan b ini sama-sama dari huruf bilabial. Yang ketiga ada resiprokal. Resiprokal ini merupakan perubahan pada kedua hurufnya, artinya saling memengaruhi. Contohnya mengsapu, itu bunyinya akan menjadi menyapu. Eng dan s itu berubah menjadi ny. Kemudian ada kata mengkoreksi. Kita itu membacanya mengoreksi karena eng dan k itu berbeda jauh letaknya. Jadi diganti dengan huruf eng menjadi mengoreksi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam pembahasan mengenai disimilasi. Teman-teman, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama. Nah, ini menurut Muslich pada tahun 2018, halaman 120. Lalu contoh disimilasi. Yang pertama itu ada pada kata sayur. Sayur ini kan bisa kita ulang menjadi sayur-sayur atau banyak sayur. Tetapi di sini kita menjadikannya sebagai proses disimilasi menjadi sayur mayur. Pada contoh kedua juga yaitu gerak-gerik, dan pada contoh ketiga yaitu bolak-balik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan penambahan fonem. Penambahan fonem adalah hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat terjadinya proses morfologi. Misalnya pada prefiks me dan pe akan muncul bunyi nasal yang homogen dengan fonem pertama dari dasar yang diberi prefiks itu. Contohnya yaitu dasar me dan dasar bina itu menghasilkan kata membina. Contoh kedua yaitu dasar pe dan dasar bina akan menghasilkan kata pembina. Jadi awalan me tambah pe itu ada penambahan fonemnya, yaitu penambahan huruf m. Begitu pula dengan kata pembina, ada juga penambahannya huruf m. Hal ini juga dapat diterapkan pada bunyi pelancar y apabila sebuah kata yang berakhir dengan bunyi i diberi sufiks an dan akan muncul bunyi pelancar w apabila sebuah kata yang berakhir dengan bunyi u diberi sufiks an. Contoh pertama di sini ada dasar hari dan dasar an. Maka jika digabungkan dan menghasilkan kata harian. Kalau dalam penulisannya kita menuliskan seperti harian, tetapi dalam fonem itu ada huruf y yang terselip. Jadi jika kita membacanya menjadi harian karena huruf y ini sebagai bunyi pelancar. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan metatesis. Nah, menurut Muslich pada tahun 2018 pada halaman 125, metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada satu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Contohnya kita menjadi tabel, ada yang kiri dan ada yang kanan. Nah, tabel yang kiri contohnya pada kata kerikil, tidak memiliki hubungan dengan kelikir. Begitu juga dengan sapu, tidak memiliki hubungan dengan apus. Begitu pula dengan jalur dan lajur, tidak memiliki juga hubungan. Tetapi pada bagian sebelah kanan di sini ada hubungan diakronis. Contohnya kita ambil pada kata almari. Nah, almari kan dari bahasa Arab, jadi ada hubungannya dengan lemari. Begitupun dengan arba, mempunyai hubungan dengan rabu.
Begitu pula dengan isnaini ada juga hubungannya dengan Senin. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan monoftongisasi. Nah, menurut Muslich pada tahun 2018 halaman 126, monoftongisasi adalah perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap yakni diftong menjadi vokal tunggal yakni monoftong. Nah, contoh monoftongisasi. Nah, kita di sini kita bagi lagi menjadi dua tabel. Sebelah kiri ada kata kalau. Nah, di sebelah kanan ada kata kalau. Yang awalnya ada diftongnya berubah menjadi tidak baku. Contoh kedua ada kata pisau yang berubah menjadi pisau. Yang ketiga ada kata cabai berubah menjadi cabe. Yang keempat ada kata petai berubah jadi pete. Yang kelima ada kata kerbau berubah menjadi kebo. Dan yang terakhir ada kata satai berubah jadi kata sate. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan diftongisasi. Menurut Muslich pada tahun 2018 halaman 125, diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap yaitu diftong secara berurutan. Nah, contohnya kita bagi lagi menjadi dua tabel. Yang sebelah kiri merupakan kata baku, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan kata yang tidak baku. Contoh katanya yaitu teladan. Kemudian didiftongisasi menjadi tauladan. Nah, kata tauladan di sini berubah menjadi seperti kata yang dilebih-lebihkan. Nah, selanjutnya contoh kedua yaitu topan berubah menjadi taufan. Contoh ketiga yaitu sentosa berubah menjadi sentausa. Nah, contoh yang terakhir yaitu anggota berubah menjadi anggauta. Nah, teman-teman, itulah tadi merupakan pembahasan dari perubahan fonemis yang mencakup asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metasesis, monoftongisasi dan diftongisasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.